Shalom semuanya, orang Farisi, ahli Taurat. Ya, apa yang muncul dalam pemikiran kita ketika mendengar sebutan tersebut? Munafik, orang yang mencari muka. Bahkan dalam Matius 23 tertulis bagaimana Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. Namun demikian, ada suatu momen di mana Tuhan Yesus mengajak kita untuk menuruti suatu teladan dari orang Farisi dan ahli Taurat yang tercatat di dalam Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara, dari keseluruhan Alkitab kita bisa mendapatkan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat melakukan hukum Taurat hanya secara eksternal saja, hanya mengutamakan cara dan metode saja sesuai peraturan hukum Taurat, tetapi tidak sampai esensinya dan tidak sampai kepada makna dari hukum Taurat tersebut. Namun demikian, di ayat ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk menuruti suatu teladan dari mereka, yaitu ketekunan dan giat mereka dalam melakukan peraturan hukum Taurat. Nah, apa yang menjadi renungan kita pagi ini? Mari kita cek kembali bagaimana cara dan sikap kita selama ini dalam beribadah, dalam pelayanan, maupun dalam segala hal yang membangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita mengatakan, oh Tuhan melihat hati saya, Tuhan mengetahui hati saya. Tetapi justru karena Tuhan melihat hati kita, maka kita perlu cek kembali, apakah kita sudah melakukannya dengan segenap hati, atau dengan setengah hati, atau bahkan kalimat tersebut hanya menjadi slogan dan alasan kita untuk tidak mau belajar menjadi lebih baik. Nah, melalui ayat ini kita diajarkan kembali bahwa apabila cara beribadah kita secara lahiriah, secara kelihatan saja tidak lebih baik daripada orang Farisi, maka kita jangan mau mengatakan bahwa kerohanian kita baik. Jika secara lahiriah saja kita tidak menaati peraturan, kita sepelekan peraturan, bagaimana kita mau mengatakan bahwa kita mengikuti Tuhan dengan segenap hati? Nah, saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diperhadapkan dengan kesempatan untuk tidak menaati peraturan. Misalnya, menerobos lampu merah. Misalnya, menghadiri acara dengan tidak tepat waktu. Sebagai contoh, mungkin ada undangan acara, dikatakan acara dimulai jam 7 malam, tetapi mungkin karena hadirin belum banyak, maka acara diundurkan 15-30 menit. Akhirnya, orang yang datang tepat waktu dirugikan, tetapi orang yang datang terlambat malah dimanjakan. Nah, kebiasaan buruk yang seperti itu justru sudah mempengaruhi cara kita dalam beribadah dan membangun hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, tahun ini adalah tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Mari kita bangkit dari ketiduran kita, mari kita bangkit dari ketidakpedulian kita terhadap perkara surgawi, dan mari kita menerobos segala kebiasaan buruk kita. Mari kita terus tekun, lebih giat lagi dalam membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, dan pembacaan firman. Saya percaya kita pasti dapat meraih kemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.